Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jalasul kurama wal fudala, para alim, para kiai, para sesepuh, penyesepuh, para asatidah yang ada di lingkungan dari Hasidah Hasanah on Air, Iwamid on Air, maupun dari Darus Syafa'ah on Air, yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatunya, namun dari segenap kepengurusan maupun dari segenap jemaahnya, salam ta'zim kami yang insya Allah senantiasa Allah bimbing kita semuanya. Yang kami muliakan dari tuan rumah pastinya ya, yang punya gawe sahibul hajah pada malam hari ini dari Hasanah on Air, yang kami muliakan Ibu Indasa, Bapak Ustadz Ali Imron, dan semua segenap kepengurusannya, dan juga kepengurusan dari Imamit on Air maupun dari Darus Syafa'ah on Air, jamaah, jadi hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Pastinya pada malam yang indah ini, ya, malam yang penuh dengan kebersamaan ini, malam disatukannya niat dan langkah kita, malam disatukannya kita dalam satu majelis, dan bahkan dari berbagai majelis menjadi bersatu. Yang ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus di momen atau di waktu yang begitu mulia sekali. Kenapa? Karena kita berada dalam lingkup beberapa kemuliaan, yang kemuliaan itu diantaranya kita berada di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Dzulhijjah. Dan bahkan ini sepertinya malam yang terakhir di bulan Dzulhijjah pada tahun ini. Betul deh, Ibu-ibu ya. Karena sudah betul-betul di penghujung dari tahun 1445. Nah, kalau kita ternyata alhamdulillah sudah melewati tahun 1000 atau malam-malam atau hari-hari di tahun 1445 Hijriah. Tinggal besok sudah terakhir. Dan besok malam sudah masuk di tanggal 1 Muharram. Maka momen-momen yang senantiasa Allah berikan kepada kita, kemuliaan-kemuliaan yang senantiasa Allah luaskan sebagai bentuk rahmatnya kepada kita semuanya. Momen-momen ketika Idul Fitri, Idul Adha, momen ketika Muharram, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pastinya harus dalam hati kita hadirkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Rasa syukur itu didasari dengan rasa keridhaan kita atas apa yang Allah berikan kepada kita, atas segala yang Allah sudah anugerahkan kepada kita. Terutama umur kita, alhamdulillah, itu sampai malam hari ini Allah panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan umur kita ini betul-betul 1 tahun yang sudah berjalan ini menjadi keberkahan bagi kita, umur yang berkah, umur yang manfaat, dan umur yang
mudah-mudahan di dalamnya banyak amal-amal yang kita sudah kerjakan. Dan itu sebagai bentuk ta'abud atau ibadah kita, sebagai bekal kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, maka pada malam hari ini, malam yang penuh dengan kenikmatan, kita tahmidkan atau kita ungkapkan dengan kalimat tahmid yang begitu mulia, yaitu biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sehat badan kita, alhamdulillah tetap istiqomah iman Islam kita, alhamdulillah Allah masih memperpanjang umur kita, alhamdulillah Allah masih membimbing kita untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Alhamdulillah Allah masih meringankan langkah kita menuju tempat-tempat yang mulia, di majelis-majelis yang mulia, meringankan langkah kita dan bahkan membimbing niat kita menuju tempat atau bahkan niat-niat yang mulia, yaitu niat untuk kita terus memperbaiki diri. Dan insya Allah mudah-mudahan nafas syukur ini menambahkan supaya kita lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun yang depan nanti. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah qudwah kita, biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ya Pak, insyaallah saestu kita tidak ada nilai dan harganya tanpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa bimbingan Nabi yang terus sampai hari ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dari dunia ini 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu. Tapi alhamdulillah kita masih diberi setitik iman Islam yang itu sangat begitu berarti bagi kehidupan kita, dan itu sangat memberikan makna dalam kehidupan kita, sehingga dengan jasa-jasa Nabi inilah kita sepatutnya memang terus harus berupaya memupuk rasa mahabbah kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, memupuk rasa kecintaan dan kecintaan kita kepada Nabi SAW, dengan terus kita berupaya sekuat mungkin bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dan mengistiqomahkannya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semakin hari semakin lebih dekat dengan apa yang dikehendaki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Hasidah. Satu. Allahu Akbar. Barakallah. Barakallah. Hasanah on air. Ngaji yo. Allahu Akbar. Barakallah. Ini Hasanah tuan rumah mesinnya ini apa ya, pada rawuh deh tuan rumahnya yang punya gawe, atau ini bagian kepanitiaan yang nunggu snack mungkin sih. Nunggu snack Bapak. Botol mangke. Karena biasa ribut kalau apa tuan rumah lebih sibuk di urusan apa kepanitiaan daripada ngajinya. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan malam ini fokus semuanya. Imamit on air. Jihad yuk dengan berkarya, maju terus, pantang mundur dengan berjuang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus syafa'ah on air. Baiti jannati. Baiti jannati. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, barakallah. Alhamdulillah. Sehat ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat, insya Allah. Salam sehat semua, insya Allah dapat begitu berarti dan begitu nikmat sekali. Termasuk nikmat ibadah. Namun tidak apa aja menjadi bagian dari apa istilahnya ketika lagi dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin berkurang kesehatan kita sehingga kita langsung menjadi down dari keimanan kita, ampun, tapi justru itu bisa menambah rasa keimanan kita dengan lebih mengevaluasi diri dan bisa mendapati kesadaran diri, karena ketika berkesehatan berkurang maka baru tahu kalau sehat itu sangat begitu berharga sekali. Nah, biasanya kalau sesuatu itu berkurang atau bahkan mungkin ya tidak hilang, mungkin dia berkurang itulah, ada yang berkurang sedikit, ada yang berkurang banyak, baru terasa begitu berharga apa yang pernah dimilikinya, termasuk hal kesehatan. Maka mudah-mudahan apa yang dirasa saat ini dari saudara-saudara kita yang tadi disampaikan, mungkin pas cuaca belum tidak begitu ini ya stabil, mungkin dicoba agak flu atau pilek atau mungkin apa, insya Allah mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan bagi kita semuanya dengan sembuh yang sempurna dan tetap bisa mengerjakan, melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas kita, dan insya Allah mudah-mudahan aktivitas kita tetap berjalan dengan baik dan dengan lancar, amin ya robbal alamin. Insya Allah tetap sabar, dan mungkin kalau terkendala karena mungkin diuji kesehatan dan tidak rawuh pada malam hari ini, maka insya Allah tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan mendapatkan pahala yang sama karena biasa hadir, dan karena ada udzur maka tetap ketika seseorang yang biasa mengistiqomahkan suatu kebaikan, jika kebaikan itu kemudian tidak bisa dilaksanakan karena sesuatu ada udzur syar'i, maka tetap dia mendapatkan pahala sebagaimana jika dia sehat dan dia pasti datang atau dia pasti melakukan sesuatu ibadah itu. Ya, ngaten ya Bapak Ibu yang kami muliakan. Jemaah rahimakumullah, pada momen di akhir tahun ini pastinya kalau kita mengambil langkah yang paling tepat ya, saya kira langkah kita adalah mengingat anugerah-anugerah Allah yang begitu besar. Sehingga dengan kita mengingat itu atau merasakan, menyadarkan diri, akan hadir dalam hati kita rasa takdim kita, rasa mengagungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sudah menganugerahkan umur yang panjang, sehat, dan pastinya dengan berbagai kenikmatan, sehingga sampai pada malam hari ini kita pasti tidak bisa menghitung seberapa banyak yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Nah, dari situlah kemudian pun kita sekaligus mengevaluasi diri kita, bermuhasabah. Ada satu ayat sebagai bahan dari perenungan pada malam hari ini, dan itu insya Allah sangat begitu bisa memotivasi kita, mendorong kita untuk bisa lebih memacu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang semakin hari semakin kita upayakan untuk lebih baik. Semakin hari ada peningkatan atau semakin hari ada kualitas diri kita. Ayat itu di surah Fatir yang ke-32. Ayat 32 di surah Fatir. Sepenggal ayat yang mungkin dirasa ayat ini sekilas ya menggambarkan bahwa
bisa menjadi perenungan kita, kira-kira gitu. Ayat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Surah Al-Fatir ayat 32. Dalam ayat ini di redaksi pertama ayatnya adalah summa aurasna. Kalau dimaknani summa aurasna mongkonuli aku ka engson waris saiki atau a'taina telah aku berikan. Summa aurasna ay a'taina telah aku berikan. Alkitab ing kitab. Jadi Alkitab ayat Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Sudah aku berikan, sudah aku wariskan Alkitab yaitu Al-Qur'an kepada siapa? Alladzina, yaitu kepada orang-orang istofaina yang telah kami pilih. Siapa itu? Min ibadina, dari hamba-hambaku. Ayat ini memberikan informasi bahwa Allah mewariskan satu kitab yaitu Al-Qur'an. Kitab itu diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizat yang terbesar, mukjizat yang paling istimewa dari mukjizat-mukjizatnya Nabi dan bahkan dari mukjizat-mukjizat Nabi yang lainnya. Nah, ini Alkitab. Melalui malaikat Jibril turun secara berangsur-angsur dan kemudian sepanjang tahun semasa kenabian dan kerasulan Nabi 2022 tahun 2 bulan 22 hari ya. Wakilah dalam keterangan dipun ngoten menjadi satu kitab yang namanya Al-Qur'an yang kita sudah mendapatkan sampai hari ini ya berupa mushaf yang sudah terbukukan itu. Nah, itu ternyata memang peninggalan Nabi. Warisan Nabi. Kalau melihat dari redaksi apa yang ada di ayat ini, alladzina stofaina min ibadina. Orang-orang yang sebagai pewaris itu adalah orang-orang yang menjadi pilihannya Allah dari hamba-hamba Allah. Istofaina. Wah, istofaina ini berarti orang yang sudah terpilih. Kenapa kok sudah terpilih? Karena bagaimanapun keadaannya sebagai umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini umat yang pilihan. Menjadi umat Nabi, iman kepada Nabi, artinya menjadi mukmin. Oh, ini sudah pilihan dari hamba-hamba Allah. Hanya saja Bapak Ibu yang kami muliakan, di selanjut ayat itu yaitu berbunyi wa minhum faminhum dzalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Dari pewaris itu ada 3 kelompok yang mewarisi Alkitab yaitu Al-Qur'an. Nah, kira-kira itu perenungan kita di posisi mana kita sedang berada dari 3 kelompok tersebut. Apakah di pertama faminhum dzalimun linafsi, yang kedua apakah wa minhum muqtasid, apa yang ketiga wa minhum sabiqum bil khairat. Tetapi bagaimanapun redaksi yang pertama adalah istofaina min ibadina, termasuk pilihannya Allah. Ya kok jadi pilihan karena memang pewaris. Nek panjenengan ngilustrasikan menggambarkan ngapunten ya. Kalau kita menggambarkan bahwa waris itu kan warisan itu kan peninggalan dari seseorang yang kemudian nanti akan diterima oleh orang sepeninggalannya dan didapatkan dengan biasanya tanpa upaya. Mohon maaf, misalkan saya dapat warisan dari orang tua saya. Yang mengupayakan, yang mengusahakan dulu ada harta yang bisa diwariskan itu kan orang tua saya.
Sehingga saya seakan-akan cukup hanya menerima saja. Wah, alhamdulillah bisa menerima dapat warisan. Kenapa kok dapat warisan? Karena memang pilihan. Loh, pilihan diantaranya kenapa? Karena termasuk dari anggota yang mendapatkan warisan atau bahkan punya hubungan darah dengan orang yang mewariskan. Sama dengan kita bisa mewarisi Al-Quran ini, kita sudah jadi pilihan. Hanya saja orang yang mendapatkan warisan itu, kalau diibaratkan di dalam keluarga, ada orang tua meninggal, kemudian anak-anaknya mendapatkan warisan, warisan yang didapatkan oleh anak-anak ini, apakah betul-betul dipergunakan dengan sebaik mungkin? Istilahnya bisa memuliakan dan memanfaatkan sebagai bentuk terima kasihnya kepada orang yang memberikan warisan itu apa enggak. Ini maka tergolong menjadi tiga itu misalkan ada yang dapat warisan tetapi tidak dimanfaatkan secara baik buat untuk sekedar kadang mungkin ada kesia-siaan misalkan gitu ya. Ada yang dapat warisan betul-betul dipergunakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan bahkan bagaimana pahala itu tetap bisa mengalir ke yang memberikan warisan. Ada yang semacam itu, ada yang bisa mungkin pertengahan ya dipergunakan sebagaimana mestinya karena itu berupa peninggalan dimanfaatkan, tapi masih taraf yang sedengan. Sama dengan pewaris Al-Quran. Yang pertama dari pewaris Al-Quran disebutkan dalam ayat ini adalah faminhum dzalimun linafsih. Kelompok yang pertama adalah faminhum mongko iku setengah sangking is alladzina dzalimun utai wong sing dolim linafsihi maring awak dhewe ne dolim atau alladzi linafsi maring awak dhewe ne dolim bil qasiri fil amal bihi dengan pepeko itu ya dengan tidak memperhatikan atau tidak memaksimalkan amalnya. Dzalimun nafsi niki ngeten. Kelompok yang ketika mendapatkan warisan atau ngeten, orang mukmin, orang yang muslim tetapi belum betul-betul memanfaatkan atau mengambil kemanfaatan dari Al-Quran. Tidak memaksimalkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pembimbing, atau bahkan tidak diamalkan yang semestinya. Mungkin saja dia mengerjakan hal-hal yang sifatnya wajib, tetapi bisa jadi karena dia konteksnya adalah zalim, artinya masih menganiaya, masih mendolimi dirinya dengan menjerumuskan dalam hal-hal yang sifatnya larangan. Meskipun dia iman, tetap iman. Ya tetap sholat. Kalau kita bahasakan itu mungkin hari ini, kita lihatlah kira-kira gitu mungkin dari beberapa saudara kita, ya dia kalau ngaji ikut ngaji lah kira-kira gitu aja. Tapi nanti misalkan dia ada teman yang ngajak, apa istilahnya aja, ngajak maksiat, misalkan saja, ya mungkin ikut juga terjerumus di maksiat itu. Sholat ya tetap dilaksanakan, tetapi kemungkinan besar maksiat ya tetap jalan. Yeah. Belum begitu apa istilahnya berupaya betul bagaimana bisa terhindar dari maksiat. Kata mungkin kasus-kasus yang pada hari-hari ini misalkan ya dia mukmin, dia muslim, ya mungkin dia juga ikut kadang di jamaah, tapi kok dia ternyata apa ini ya bukan kurban, mungkin dia ikut semacam yang sekarang yang mungkin viral judi online misalkan atau slot itu, dan bahkan mungkin ya semacam itu. Ada yang tetap ngaji, ada mungkin sholat, tetapi dia masih ngopeni nomor-nomor angka-angka, mungkin angka ada buntutan, ada apa itulah kira-kira gitu aja. Mungkin semacam itu. Itu yang dzalimun nafsi. Padahal dalam hal itu, dalam dzalimun nafsi itu, dia ya mungkin sadar pula, kadang-kadang sadar. Kadang-kadang dia menyesali dirinya, wah aku kok seperti ini.
Terus kemudian akhirnya dia mungkin banyak istighfar, menyesali, bertaubat. Ini ngapunten, konteksipun ya dolimuli nafsi ku ya masih menganiaya dirinya sendiri. Kalau mungkin contoh dalam Al-Quran, tetapi ini tidak menjadi contoh yang ini ya, yang di kelompok ini bukan. Maksudnya, kenapa kok kita harus merenungi diri kita, mengintrospeksi, bermuhasabah untuk meraba diri kita sendiri? Kira kita masih dolim apa enggak? Ini sama yang harus kita rasakan sebagaimana dulu ketika dirasakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika merasa tidak mengestokkan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala dengan yataqarrab atau mendekati sajarah pohon khuldi itu, kemudian sampailah Allah menurunkan Nabi Adam serta Ibu Hawa dari surganya Allah penuh kenikmatan kepada diturunkan sampai ke dunia. Nabi Adam dengan doanya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena ini tadi merasa penyesalan betul. Maka ngapunten, kalau kita mungkin meraba diri kita, kira-kira mungkin masih sering berada di kelompok yang ketiga ini, kelompok yang pertama, mohon maaf ya, kelompok yang pertama ya kita sholat tapi sekedar menggugurkan kewajiban kita. Kita puasa ya puasa yang mungkin menggugurkan kewajiban kita. Namun kita sering menjerumuskan diri kita dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Ada dosa-dosa mungkin dosa kecil namun kita begitu sengaja sekali. Bisa jadi seperti itu. Sehingga seakan-akan kita apa istilahnya ya mendolimi diri kita, menjerumuskan dalam hal yang tidak baik itu. Maka solusinya adalah kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau sama yang dibaca taubatnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Atau mungkin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam istighfar Sayyidul istighfarnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kira-kira ngoten ya. Bahkan ngapunten, kadang bisa jadi kita sering lalai kewajiban kita. Kita tetap statusnya Islam, kita statusnya tetap mukmin. Tapi ya itu tadi, sering bisa jadi sering lalai dengan kewajiban kita. Dan kelalaian itu ya nanti kemudian tersadarkan diri. Namun itu menjadi keseringan biasanya ternyata. Nah, ini introspeksi kita atau apa istilahnya ya, muhasabah kita, peran kita, masihkah kita sering dalam kelompok yang pertama ini? Faminhum dzalimun linafsi. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, wa minhum muqtasid. Yang kedua adalah wa minhum muqtasid, pertengahan. Pertengahan ini kalau dalam beberapa tafsir itu dijelaskan, kalau dalam tafsir Al-Qur'an itu tafsir ini ya, tafsir Jalalain, mohon maaf, begitu singkat sebenarnya. Wa minhum muqtasid ay ya'malu bihi aghlabul awqat. Jadi muqtasid itu ya ngapunten, misalkan dia ibadah ya sedengan-sedengan saja. Diambil yang pokok-pokoknya. Misalkan dia betul-betul sudah memperhatikan kewajibannya. Kewajibannya sudah begitu ditunaikan betul. Sholat misalkan ya ditunaikan dengan secara baik. Termasuk mungkin sholat, zakat, puasa ditunaikan dengan secara baik. Muqtasid. Dan muqtasid ini pertengahan ini cenderung sudah cukup betul-betul berupaya menghindari dari dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa besar itu betul-betul tidak dilakukan lah kira-kira gitu aja. Betul-betul bisa menghindarinya. Dan berupaya betul
untuk meminimalisir dosa-dosa yang sifatnya mungkin kecil. Meminimalisir. Ini berupaya betul tidak melakukan dosa besar dan bahkan berupaya meminimalisir dosa kecil. Hanya saja untuk masalah ibadahnya ya masih sedengan biasa. Dengan sedengan itu maksudnya standarnya sesuai sholat ya sholat seperti itu aja. Harus puasa Ramadan ya puasa Ramadan. Kadang-kadang mungkin puasanya kok rasanya berat banget atau mungkin ungguhno gak wajib ya gitu kok gak tak lakoni misalnya kayak itu ada perasaan ngoten kira-kira jenengan pernah ngoten ada perasaan wah jenis sholat itu gak wajib kok gak tak lakoni seandainya gitu ya saya secara pribadi ya mungkin sering bahkan mungkin gitu ya karena saat mungkin ngapunten yang disampaikan oleh Ibu Indasa itu tadi punya Indasa saat mungkin dicoba oleh Allah lemahnya atau semangat apa ini ibadah kadang-kadang sampai rasanya pun wah ini males lah kira-kira gitu ya males atau mungkin karena apa atau mungkin karena lingkungan atau karena situasi sehingga rasanya sholat itu berat betul berat wah ini waktu sholat mengko lah kira-kira gitu aja sampai akhirnya sholatnya apa ini yes kerjaan saya misalkan sholatnya sampai mungkin akhir-akhir atau menggunakan ya kodok lah kira-kira tetapi saya pengapunten muktasid ini betul-betul dia bisa mengerjakan sholatnya dan memang menunaikan kewajibannya ya menunaikan kewajibannya mungkin saja yaitu tadi kadang-kadang di titik yang cukup lemah semangat amalnya itu punya pikiran mungkin contoh pikirannya itu tadi ya apa kok kita mungguhno nggak wajib kita kok nggak tak lakoni puasa berat ngeten misalkan gitu ya puasa kok rasanya berat saya itu iki mungguhno nggak wajib kok itu agak kelakon karena wajib wis tak paksa nih sampai temangsang neng gini balik ya udah apa-apa jam 12 jam 11 harus mulai temangsang tahu temangsang bu maksudnya play tidak kuat karena saking lemesnya tetapi tetap dipaksa diupayakan dikuat-kuat hanya saja dalam hal yang sifatnya tambahan sunnah-sunnah ini tidak begitu diperhatikan masih minim lah kira-kira ini muktasid nah, kira-kira kita berada di muktasid atau enggak ini atau mungkin bisa jadi lebih dari muktasid artinya kadang kita punya apa istilahnya posisi-posisi yang seperti itu enggak. Kemudian yang terakhir dari kelompok sebagai pewaris Al-Quran adalah wa minhum sabiqum bil khairat wa minhum lan iku setengah saking alladzina sabiqun yaiku wong-wong sing padha ndisiki orang-orang yang berpacu orang-orang yang berlomba-lomba wong-wong sing tansah terus bersemangat memotivasi diri bil khairati kelawan piro-piro perkara-perkara sing sae kebaikan-kebaikan ai bidhammi yudhammu ilal amal at-ta'lim wal irsyad ilal amal seseorang yang terus berupaya memperbanyak amal-amal ibadahnya misalkan sholat wajib dikerjakan dengan sepenuh hatinya seneng ikhlas nah, cara ngoten dilakukan itu dengan penuh semangat ning ati sampai ayem sehingga dia pun marem sholatnya itu kalau mungkin ditambah dengan yang sunnah-sunnah misalkan contoh ada qobliyah ada ba'diyah merasa marem sekali kalau dia sholat itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajibannya karena sudah ini tadi memacu betul bahkan mengistiqomahkan, membiasakan untuk amal-amal yang lebih banyak. Bahkan ngapunten itu bahasanya apa ya? Marem puas kalau sholat itu dia bisa ba'diyah atau mungkin sebelumnya bisa qobliyah. Jadi rasanya itu nanti ada hal yang kayaknya kurang ngoten. Misalkan kok dia tidak
tidak qobliyah atau dia tidak ba'diyah. Misalkan duha, kok ada sesuatu yang hilang. Kayak ngoten niku sabiqum bil khairat. Puasa juga sama. Ketika dia boleh makan. Nah, boleh makan itu misalkan kalau orang yang dhalimul nafsi, dia bisa mungkin bahkan makan dan bisa berlebih-lebihan dalam memakannya. Sampai lebih-lebihannya, dia mungkin sampai bisa menyia-nyiakan makanan, membuang atau bagaimana tanpa memanfaatkannya sedemikian. Dhalimul nafsi. Yang pertengahan dia mengambil secukupnya dimakan. Tetapi kalau yang sabiqum bil khairat, dia memikirkan makan apa yang dia makan, tetapi juga ada rasa kepedulian dengan sesamanya. Bagaimana orang juga bisa makan, ya sedekah, misalkan ya mengurangi makanan itu bahkan sampai misalkan ya punten boleh makan sepuasnya dzalimul nafsi sedangkan ya mau mengatur pola makannya tidak berlebih-lebihan. Tapi kalau sabiqum bil khairat sampai pada mengatur untuk masalah makan saja, dia membatasi untuk ada beberapa hari yang dia tidak makan sepanjang hari itu dalam rangka berpuasa. Itu sabiqum bil khairat gambaranipun ngoten. Ya. Soal makan misalkan makan saja. Soal sholat sama, soal sholat misalkan dia sholat ya tidak cukup dengan menggugurkan sholatnya, menggugurkan kewajiban sholat, tetapi bagaimana sholat ini bisa dia dapat dengan secara baik, secara sempurna, atau bahkan mungkin ya secara sunnah-sunnahnya diperhatikan. Sabiqum bil khairat. Dia mengambil kemanfaatan Al-Quran dengan tidak hanya sekedar membacanya, tetapi juga memahaminya, bahkan mengamalkannya, mendakwahkannya. Nah, ini sebagai pewaris Al-Quran kan sih. Kalau kita sekedarannya membaca saja, apa ini ya sedengan lah, pokoknya diwoco, kadang ditilai, apalagi mungkin memahaminya, kita agak kober lah kira-kira ngoten. Nah, maka bisa jadi muktasid itu tadi. Tapi kalau kita bisa sampai mau sabiqum bil khairat, maka mudah-mudahan termasuk malam hari ini nih bagian dari sabiqul khairat ya. Semestinya ngoten. Kita yakin enggak ini sabiqul bil khairat? Ya, kita yakin saja. Kenapa? Karena ngapunten. Kita punya waktu. Boleh ngapain waktu saja. Kita bisa hadir, kita tidak mungkin enggak hadir pun juga kita bisa lakukan. Dan tidak ada yang menuntut kita harus hadir lah kira-kira gitu. Yang menuntut itu mungkin karena jadi panitia lah kira-kira itu untuk yang membaca mares atau mungkin karena bagian tilawah misalkan. Tapi bisa ditolak kan, yang lain aja misalkan seperti itu. Tetapi karena sama-sama ada niat untuk apa ini ya, kalau kata di dalam konteksnya ini sabiqum bil khairat itu, maka siap insya Allah kita hadir, siap menerima tugas, siap untuk mensyiarkan, siap untuk sama-sama niat ngaji, niat thalabul ilmi. Ini masuklah pada sabiqum bil khairat. Kalau kita kembalikan lagi, kita meraba diri kita sendiri. Artinya tidak untuk menghakimi orang lain loh ya. Kalau menghakimi orang lain bahaya. Artinya kalau kita untuk menghakimi orang lain dari 3 kelompok niki, wah kamu berarti masih gini loh, dhalimul nafsi, ketoro. Ya, sering apa niki ya. Serah ya anah toh, misalkan gitu ya. Biasanya sholat tapi kamu masih ya anah. Melakoni hal-hal yang ya nah misalkan gitu. Pokoknya seperti saya tidak salah dhalimul linafsi, masih dolim dirimu itu. Misalkan gitu, kalau untuk menghakimi orang lain, nah ini bahaya sekali. Maka harus kita renungkan diri kita untuk diri kita masing-masing, diri kita sendiri. Kira-kira itu kita masih sering mendolimi diri kita sendiri tidak ya? Dengan apa itu? Dengan kita ya sering melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Atau bahkan mungkin kita tidak begitu serius untuk masalah apa yang diwajibkan oleh Allah, sebatas menggugurkan kewajiban gitu saja. Seperti gugur, sholat cengkulat-cengkulit misalkan gitu. Ya, yang penting 3 rakaat rampung sholat maghrib, 4 rakaat rampung sholat isya, atau mungkin bahasa bacaannya bahwa kesingsal atau bagaimana, sepenting dan rampung dan gawean dan ngopo lah kira-kira gitu ya.
Dan itu terus berulang-ulang seperti itu. Apakah kita saling semacam itu, atau kita yang mungkin ya wajib kita sudah lakukan, atau mungkin hal-hal yang sifatnya maksiat sudah kita betul-betul hindari, tetapi masih biasa-biasa saja. Nek koper sholat sunnah, nek koper ya sudah. Apa kita sudah sampai pada sabiqum bil khairat? Sehingga kalau kita masih berada di zalimul nafsi, maka perbanyaklah kita untuk bertaubat kepada Allah dengan memperbanyak istighfar kita. Dan alhamdulillah kalau kita sudah berada di muktasid, maka kita harus sering-sering bersama orang-orang yang baik. Kita paksakan hadir di tempat-tempat yang mulia agar kita terdorong menjadi semangat untuk melakukan hal-hal yang baik, amal-amal sholih. Kalau kita sudah berada di yang sabiqum bil khairat, maka kita upayakan mengistiqomahkan itu. Kita istiqomahkan. Kafa insya Allah itu menjadi bagian perenungan kita, sehingga ayat itu menyampaikan biidnillahi dzalika huwal fadlul kabir. Dzalika artinya Ibrahimul kitab, pemberian Allah berupa Alkitab itu kepada 3 golongan ini tetap menjadi wal fadlul kabir. Itu adalah anugerah yang besar. Tinggal kita mengambil anugerah sebaik-baiknya atau tidak. Sama ketika kita mendapatkan kesehatan, dipanjangkan umur kita, apakah kita sepanjang ini sudah betul-betul memanfaatkannya, atau hidup hanya sekedar hidup lah kira-kira gitu, atau ada upaya-upaya perbaikan diri. Itu tergantung dari diri kita masing-masing, sehingga itulah dzalikal fadlul kabir. Tetap ini menjadi anugerah yang besar berupa kehidupan, apalagi kehidupan kita dilingkupi dengan Al-Quran, atau kita mendapatkan warisan berupa Al-Quran, atau kita dalam diri kita mempunyai iman Islam sebagai anugerah nikmat terbesar dari Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan di tahun depan ya 1446 kita senantiasa dilingkupi dengan kebaikan bersama orang-orang yang baik, dimudahkan dalam kebaikan, dan insya Allah senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan kita tetap berdoa, keistiqomahan itu membawa berakhir kita dalam titik keterbatasan dalam ajal kita, menuju ajal atau dalam titik yang terbaik pula. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, kalau kiranya nanti terlalu malam, kita mungkin ada banyak agenda mungkin dari panjenengan semuanya, tapi kembali lagi pada perenungan akhir tahun ini, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk senantiasa bersama orang-orang yang baik, di majelis yang baik, dan menambah kebaikan menjadi amal soleh kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin.